Oke. Ayo lancar apa tetap? Peralatan itu masuk aktiva lancar. Yang masuk tetap itu tanah, bangunan, mesin, kendaraan. Paham ya? Utang itu juga ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau jangka panjang itu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Tapi kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Nah, sekarang kita bicara tentang laporan akuntansi atau laporan keuangan ya. Ups. Laporan keuangan ada berapa? Apa aja? Itu artinya apa ya? Ada yang tahu artinya artinya yes, itu artinya nah yang berikutnya answer the pertanyaan berikutnya answer apa aja? Iya, yang betul ada 5. Sama catatan atas laporan keuangan. Ini nggak dengar suara saya ya? Nah, ini sekarang kita masuk ke laporan keuangan yang pertama, yaitu neraca. Neraca di sini ini sama isinya sama kayak persamaan akuntansi tadi. Jadi aktiva dengan utang plus ekuitas.
Ya, jadi yang di sini itu Afifa, yang kiri, yang kanan ini Mas utang sama ekuitas. Oke. Ya, bisa lihat. Terus habis itu Cuma dia bisa dipakai belum bisa bukit juga bisa sedikit bentuk kayak nanti lebih lanjut bisa dilihat modul 4 ya. Jadi modul 4 nggak saya terangkan begitu detail, saya masukkan di sini soalnya hampir sama. Jadi kalau neraca itu sama kayak persamaan dasar akuntansi, komponennya terdiri dari aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Sedangkan kalau laporan laba rugi itu hanya 2. Diingat-ingat ya. Jadi kalau laba rugi itu ada 2 komponen. Apa saja? Ada yang tahu? Yang lain ada yang mau jawab lagi? Komponen dari laba rugi itu apa? Oke. Ada lagi yang mau jawab, silakan. Jawabannya walk kan juga sering bisa walk atau run. Jadi laba rugi hanya terdiri dari pendapatan dan beban. Kalau pendapatannya lebih tinggi, laba atau rugi? Oke. Kalau bebannya yang lebih besar berarti rugi ya. Jangan lupa ya. Baik, jangan pernah lupa laba rugi itu hanya terdiri dari pendapatan dan beban. Terus habis gitu yang ketiga yaitu laporan arus kas. Salah, perubahan modal dulu. Nah, jadi perubahan modal itu hanya mencatat tentang modalnya yang pemilik saja. Jadi modal awalnya berapa, ya kan? Modal awal pemilik di awal periode itu berapa, terus ditambah. Kalau misalnya pemilik di satu periode itu melakukan investasi, berarti dia ditambah investasi, sama kalau misalnya laba ya berarti ditambah laba. Terus dikurangi sama pengambilan pribadi oleh pemilik. Ada yang tahu nggak istilahnya pengambilan pribadi oleh pemilik itu apa? Ya, jadi pengambilan pribadi oleh pemilik yaitu prive. Jadi itu mengurangi modal kan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu rugi, berarti itu juga mengurangi modal. Itu aja. Nah, itu nanti ketemu modal akhirnya berapa. Makanya, jadi isinya perubahan modal tadi apa saja? Coba di yang soal ini kan ada peratus banyak kan, tolong jadikan bentuknya saja. Yang describing nggak saya pakai ini soalnya. Dua itu berarti positif jadi negatif. Yang lain ada yang mau jawab juga?